Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agustiawan. Kali ini dalam seri belajar etap sampai mantap. Oke, kali ini kita akan maju lebih lanjut untuk belajar tentang bagaimana menerapkan analisis statik ekuivalen terhadap untuk beban gempa pada struktur atau yang disebutkan sebagai equivalent lateral force atau ILF dengan menggunakan etaps. Tentunya kita harus tahu dulu bagaimana cara menghitung manual. Tentunya hasil hitungan manual kita ingin juga sama persis dengan apa yang dihitung oleh etaps. Nah, bagaimana melakukan hal tersebut? Tentunya etaps dibuat untuk menyederhanakan proses perhitungan kita. Namun kita harus juga tahu apakah yang dihitung etaps itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pasal acuan kita dalam SNI adalah pasal 781, di ASCE 716 adalah pasal 1281. Nah, kita belajar dengan menggunakan model bangunan dummy seperti ini. Dalam video-video saya sebelumnya juga sudah digunakan model bangunan seperti ini. Kita punya data teknis, lokasi, kemudian jenis tanah, fungsi bangunan, beban mati tambahan, tebal slab, tebal wall, kelas situs tanahnya, kemudian nilai SDS dan SD1 untuk kota Jakarta. Juga kita sudah berhasil menentukan waktu getar alami yang digunakan untuk nantinya mencari beban gempa ataupun seismic base-nya, yaitu untuk arah timur barat kita menggunakan waktu getar 0,966, untuk arah utara selatan kita menggunakan waktu getar 0,462. Nah, ini adalah potongan bangunan untuk AS2. AS2 ada di sini, AS2. Ini adalah dalam arah timur barat kita menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Kemudian AS A ada dinding geser di tengah sini. AS A adalah di bagian tepi dari bangunan, ada shear wall di sini. Untuk arah utara selatan adalah kita menggunakan dual sistem atau sistem ganda dengan dinding geser khusus. Nah, kemudian kita harus memilih dulu metode analisis kita. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan equivalent lateral force. Kita harus melihat dulu sistem struktur kita memungkinkan atau tidak kita menganalisis menggunakan ELF. Nah, jadi ini adalah panduannya untuk menggunakan atau memilih metode analisis yang diizinkan dalam ASCE maupun SNI. Jadi kita melihat ASCE tabel 1261, kemudian SNI tabel 16. Nah, secara sistematis kita bisa jabarkan tabel itu menjadi bentuk diagram alir seperti ini. Jadi pertama kali kita berlatar dari kategori desain seismiknya. Karena KDS kita di kota Jakarta masuk ke KDSD, maka kita bisa pilih alurnya adalah yang PET ini. Nah, kemudian ada pilihan, apakah risk kategori 1 atau 2? Ya. Apakah lebih dari 2 lantai? Lebih kecil dari 2 lantai? Kan tidak. Pada bangunan kita adalah 5 lantai, sehingga bukan yang ini. Light frame construction atau konstruksi ringan, bukan. Untuk bangunan gedung beton bertulang, maka kita masuk ke PET yang other. Jalur yang other, kita masuk. Kemudian tinggi gedung kita ada batasan 48,8 meter, lebih besar atau lebih kecil, karena gedung kita tadi 5 lantai. Kita lihat kembali, 5 lantai masing-masing 4 meter sehingga tinggi total 20 meter, sehingga kita pilih jalurnya sebelah kiri. Jadi structure yang ketinggiannya lebih kecil dari 48,8. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah mempunyai ketidakberaturan horizontal tipe 1A atau 1B, serta mempunyai ketidakberaturan vertikal 1A, 1B, 2, atau 3. Nah, sementara ini nanti akan dibahas dalam video saya yang lain. Sementara karena kita melihat secara konfigurasi bahwa strukturnya adalah struktur yang bentuknya simetri dalam arah X maupun Y, sehingga kita asumsikan tidak terjadi ketidakberaturan dalam arah horizontal maupun vertikal, sehingga jalur kita pilih yang berikut, other. Nah, sehingga kalau begitu kita lihat hasil terakhirnya adalah equivalent lateral force analysis are permitted. Jadi kita diperbolehkan menggunakan ILF yang lebih simple daripada respons spektrum maupun time history analysis. Jadi dari ini kita diizinkan menggunakan equivalent lateral force. Nah, karena sudah menentukan metode analisisnya dengan menggunakan ELF, kita tinjau lagi bagaimana menentukan base year-nya. Nah, untuk menentukan base year kita mengacu pada pasal 1281 dari
ASCE. Jadi di sini dinyatakan bahwa base shear ataupun gaya geser dasar seismiknya sama dengan CS dikali W. Dengan CS nanti akan kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Ini ada di pasal SNI juga, pasal 781. Nah, berikut adalah perhitungan base shear-nya. Kita pisahkan untuk arah timur barat. Jadi nilai CS diambil dari nilai minimum antara opsi 1, opsi 2. Ternyata yang lebih minimum adalah 0,8274. Nah, namun nilai ini tidak boleh kurang dari CS minimum. Di CS minimum kita hitung 0,02948. Ternyata ini sudah lebih daripada 0,02948. Nah, sehingga kita pilih CS-nya adalah 0,08274. Nah, kemudian karena nilai S1 Kota Jakarta yaitu sekian, 0,39, yang mana ini lebih kecil dari 0,6, maka kita tidak perlu lagi memeriksa nilai CS berdasarkan persamaan ini. Jadi kita finalkan bahwa nilai CS untuk arah timur barat adalah sekian. Kemudian kita bisa menghitung gaya geser gempanya, base shear-nya. P sama dengan CS dikali W. W adalah berat bangunan. Ini juga sudah dibahas dalam video sebelumnya. Kita dapatkan 1.800.000, sehingga base shear seismiknya arah timur barat adalah 150.384,02 kg. Kemudian untuk arah utara selatan kita lakukan hal yang serupa. Kita pilih nilai CS, CS1, CS2. Nilai CS1 tidak perlu lebih besar daripada nilai CS yang kedua. Sehingga karena ini 0,19 maka kita pilih nilai CS2 yang pertama. Nilai ini tidak boleh lebih kecil dari CS min. Sudah oke, ini 0,02, ini 0,09. Syarat yang berikutnya ini juga terpenuhi seperti di langkah sebelumnya untuk kondisi timur barat. Sehingga base shear untuk arah utara selatan kita dapatkan CS 0,09572 dikali berat bangunan, kita dapatkan 173.986,22 kg. Nah, ini adalah rekap tabulasinya bagaimana nilai base shear tadi dihitung mulai dari input T, R, omega, CD, dan seterusnya. Ada pasal-pasal referensinya. Nah, sehingga kita dapatkan untuk arah timur barat 150.000 kg, untuk arah utara selatan 173.000 kg. Ini kalau kita lakukan perhitungan secara manual, kita hitung berdasarkan prosedur tadi. Nah, kita lanjutkan, setelah base shear-nya kita dapatkan, kita harus mendistribusikan vertikal gaya gempa. Nah, kita bisa distribusi dari base shear tadi, kita distribusi ke arah lantai tingkat di atasnya. Kita bisa menggunakan SNI maupun ASCE. Jadi untuk SNI pasal 783 dan ASCE ada di pasal 1283. Bagaimana untuk mendistribusikan gaya geser seismiknya menggunakan persamaan ini. Nah, di sini kita buat tabulasi. Jadi base shear arah timur barat 150.000, waktu getarnya 0,966 dari data awal tadi. Kita sudah punya waktu getar untuk arah X maupun Y. Timur barat 966, utara selatan 462. Kita lihat untuk arah X ataupun east west atau timur barat, P-nya 150.000, waktu getar 966. Kemudian nilai K itu kita dapatkan dari diagram ini, karena nilai waktu getar kita 0,9 artinya ada di tengah-tengah ini, sehingga nilai K diperoleh dari persamaan. Kita hitung nilai K, maka kita hitung, kita sudah punya data berat bangunan di tiap story-nya, kemudian data lantai, tinggi lantai 1 4, kemudian naik 4 meter, tiap lantai seragam 4 meter. Kemudian kita hitung HI pangkat K, di kolom ini kita pangkatkan dengan nilai K. Kemudian kita kalikan WI dengan HI. Jadi kita kalikan kolom ini dengan HI pangkat K, kita dapatkan ini. Nah, kita lakukan copy ke bawah, kita sum di bawah WI HI pangkat K-nya. Kemudian kita bisa menghitung gaya gempa per lantainya. Jadi dengan rumus seperti yang tadi, bahwa gaya gempa per lantai ini sama dengan CVX adalah ini. WIHI pangkat K dibagi sigma WIHI dikali dengan base shear-nya. Nah, sehingga kita dapatkan FI ini adalah sama dengan
12.800.000 dibagi 39 juta dikali dengan gaya geser seismiknya adalah 150.000. Sehingga kita dapatkan 49.000, lantai 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kita dapatkan base year total akhir adalah 150.000 adalah sum ini semua. Nilai ini harus kembali ke nilai P ini. Nah, ini kalau kita lakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan gaya gempa per lantainya. Nah, sekarang kita lihat apakah kita bisa memanfaatkan etaps untuk melakukan ataupun menghitung nilai ini, dan apakah nilai yang dihasilkan oleh etaps sama persis dengan apa yang kita hitung. Kita coba lihat masuk ke etaps. Nah, ini adalah bangunan kita 5 lantai seperti ini. Bangunannya sudah dimodelkan seperti ini. Kemudian kita input beban gempa kita. Jadi kita menggunakan ekivalen lateral force atau ELF. Caranya bagaimana? Kita lakukan dari define. Kemudian kita pilih load pattern. Nah, tadinya belum ada, kita tambahkan beban gempa untuk arah X maupun Y. Saya akan tunjukkan arah X dulu. Arah X adalah seismik tipenya. Kemudian auto lateral load-nya adalah kita mengacu ke ASCE 710. 716 belum ada di sini. Mungkin di etaps versi yang lebih tinggi ada. Tapi tidak apa, kita pakai yang 710 sama juga. Lakukan hal yang sama untuk beban gempa arah Y. Kita lihat apa yang ada di dalamnya. Untuk yang X dulu kita lihat. Kita modify. Kita akan sampai ke lembar ini. Nah, untuk awalnya kita pilih kondisi awal semuanya tercentang. 6 kotak ini tercentang. Untuk awal kita boleh pilih ini. Hanya X direction saja. Sini akan saya X direction saja. Kemudian kita lihat. Kita harus melengkapi bagian ini. Nilai SS kita inputkan dari dasar dari kota Jakarta. Kemudian nilai S1 juga kita inputkan dari data kota Jakarta. Sini kita inputkan. Kemudian periode panjang kota Jakarta kita input. Nah, klasitus kita harusnya adalah E. Hanya saja kalau kita gunakan E, maka nilai FA dan FP-nya tidak akan sama dengan SNI Gempa Indonesia. Sehingga untuk itu kita harus memodifikasi nilai FA dan FP. Oleh karena itu hanya bisa dilakukan kalau kita pilih ini sebagai klasitusnya F. Sehingga kita bisa inputkan FA dan FP. Otomatis nilai SDS dan SD1 akan terhitung. Nah, sehingga berbekal data ini, etap sudah mengenerate respons spektrum di dalamnya. Jadi respons spektrum kota Jakarta untuk klasitus yang tanahnya lunak. Nah, setelah itu kita pilih waktu getarnya, kita setting waktu getar untuk arah X ataupun timur barat tadi, east west. Waktu getar kita adalah 0,966. 0,966 kita setting 0,966 gini. Kemudian ini biarkan dari top story sampai ke base. Nah, ini kita inputkan berdasarkan data yang kita punya. Kita ingat east west adalah SRPMK, struktur rangka pemikul momen khusus, maka nilai R-nya adalah jadi data ini. Jadi R, omega, dan CD kita input 8, 3, dan 5,5. Kita inputkan ke dalam sini 8, 3, 5,5. Importance factor kita ambil 1 karena kategori risiko 2 untuk all. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk yang arah Y juga kita lakukan untuk north south ataupun utara selatan kita lakukan, inputkan hal yang sama untuk respons spektrumnya. Data respons spektrum untuk arah X maupun Y sama, kotanya di Jakarta. Yang berbeda adalah yang di bagian ini. Jadi untuk arah utara selatan kita lihat waktu getarnya adalah 462. 0,462. Sehingga di sini kita masukkan angka 0,462. Kemudian kita pilih untuk arah Y, jadi kita pilih yang ini dahulu. Oke. Nah, R, omega, dan CD kita inputkan. Untuk arah utara selatan adalah dual system. Maka kita lihat R, omega, dan CD-nya adalah 7, 2,5, dan 5,5. Kita input ke dalam etap 7, 2,5, dan 5,5. Importance factor sama untuk arah X maupun Y. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita menginput data spektrum, maka kita bisa melakukan running
model kita. Nah, nanti kita akan lihat apakah hasil yang dihasilkan oleh etap sama dengan yang kita hitung secara manual. Tentunya kita harapkan hasilnya adalah sama. Nah, apa saja yang akan kita lihat? Kita akan lihat dulu gaya gempanya per lantai. Oke, saya akan display story response plot. Nah, story response plot akan muncul seperti ini. Kita ingin display tipenya adalah ELF yang auto lateral load. Kita ingin tadi auto lateral load. Kemudian load patternnya adalah kita ingin tampilkan yang arah X dahulu. Kita pilih ELF X. Jadi ini ada beberapa pilihan. Kita ambil yang ELF X dulu. All story ya. Nah, kemudian akan muncul beban seperti ini atau grafik seperti ini. Kita lihat apa isinya. Nah, kita bisa cek isinya adalah kita bisa lihat show table formatted. Nah, ini adalah beban gempa yang diberikan di tiap lantainya. Kita lihat untuk story 5 49.000, 48, 43.000, 30.000 dan seterusnya 7930. Kita lihat apakah sama dengan yang dihitung oleh secara hand calculation. Jadi ini adalah capture-nya 49.200. Kita lihat di etap tadi 49.263, yang bawah 7930. Kita lihat hasil di sini 7930. Jadi ini saya capture tadi dari tampilan tadi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan hitungan manual kita. 49.263, 43816, 30.700, 18.641, 7930. Artinya sama persis apa yang kita hitung secara hand calculation dengan apa yang dihitung oleh ETABS. Ini adalah tabel tadi, grafik gaya gempa tingkatnya. Untuk arah north south, kita lakukan perhitungan yang sama. Tadi hitungan manual kita gaya gempanya 173, kemudian kita distribusikan ke lantai-lantai atasnya, seperti ini dengan metode yang sama dengan contoh tadi. Kita hitung tinggi, HI pangkat K, WI HI pangkat K, yang berbeda adalah di waktu getar, di sini 0,462 dan P-nya tentunya, base year-nya berbeda. Sehingga kita dapatkan 52.000, 48.000, hingga total base year untuk arah utara selatan 173. Kita lihat apa yang ditampilkan oleh ETABS untuk arah utara selatan. Kita close dulu yang ini. Kita tampilkan untuk utara selatan berarti WLF arah Y. Otomatis dia berubah untuk merah ini adalah untuk yang Y. Kita lihat legend di sininya, merah adalah Y, yang biru adalah X. Nah, kita lihat berapa besarnya beban tersebut. Kita bisa lihat table formatted. Nah, ini adalah untuk beban gempa arah Y. 52.000 sampai 12.193. Kalau tampilannya saya capture di sini. 52.000 sampai 12.193. Ini sama persis dengan apa yang kita hitung secara manual. Jadi sebetulnya kita tidak perlu lagi capek-capek menghitung manual. Langkahnya panjang, kita cukup menginput dalam ETABS dan ETABS menghitung secara otomatis untuk kita. Jadi langkah kita sedikit dimudahkan. Nah, beranjak lebih lanjut, kemudian setelah kita mendapatkan gaya gempa tiap tingkatnya, kemudian harus juga terjadi distribusi horizontal. Jadi tadi ada distribusi vertikal, maka distribusi vertikal setelah kita hitung, kita juga harus distribusikan secara horizontal di tiap lantainya. Nah, ada apa saja di distribusi horizontal gaya tersebut? Adalah namanya story shear atau geser tingkat. Ini adalah jumlahan gaya gempa tingkat per lantainya, kita jumlah, kita sum hingga ke story yang paling bawah. Jadi caranya demikian. Untuk yang arah utara timur barat, ini adalah gaya gempa tingkatnya tadi. Maka story shear adalah jumlahan akumulasi dari lantai atas hingga ke bawah. Jadi kalau kita lihat 49.000, kemudian di lantai ini adalah ketambahan 43.000 jadi 93.000. Lantai berikutnya 93.000 ketambahan 30.000 jadi 123. 123 ketambahan 18.000 jadi 142, total hingga terakhir 150.000. Nah, kita lihat apakah story shear juga ditampilkan oleh ETABS. Kita lihat. Kita bisa lihat story shear yang kita tunjukkan adalah ini. Story shear. Oke.
Nah, story shear kita lihat tabelnya formatted. Nah, ada top sama bottom, kita bisa pilih salah satu, sebetulnya angkanya sama juga. Karena arah X, maka kita lihat story shear-nya. Nah, di sini tampilannya, oh ya, ini harus kita ganti dulu ke ELF X ini. Kita dapatkan tabelnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat 49.000, 93.000, 123, 142.000, 150.000. Nah, sehingga kalau kita lihat apakah sudah cocok dengan yang kita hitung manual, ini adalah tampilannya 49, 93, 123 dan seterusnya. Ternyata cocok juga story shear-nya. Untuk arah timur barat, untuk arah utara selatan kita bisa juga lakukan, kita cek di sini untuk arah utara selatan di story shear ELF Y. Ini Y, maka kita cek kembali dari tabelnya, kita dapatkan macam ini 52.000, 100.000 hingga 173.000. Sehingga kalau saya capture di PowerPoint saya, ternyata nilainya sudah sama dengan hitungan manual. Seperti ini. Ini adalah diagram story shear-nya dari lantai 5 paling atas hingga ke lantai paling bawah. Nah, selain story shear, distribusi horizontal juga ada satu lagi yang bisa kita ambil, yaitu adalah overturning moment atau momen guling. Jadi kalau kita lihat overturning moment seperti ini. Jadi di lantai atas bekerja gaya gempa 49.000, lantai 4 43.000, lantai 3 30.000, lantai 2 18.000, lantai 1 7.900. Nah, menghitung overturning moment seperti halnya menghitung momen. Jadi kalau kita dari lantai atas, maka momen di titik di lantai 4 adalah sama dengan 49.000 dikali jarak gaya ini ke lantai 4, artinya 4 meter. Jadi floor to floor-nya 4 meter, sehingga kita dapatkan overturning momennya 197.000. Kemudian saat di level story 3, maka gaya lantai 5 akan kita kalikan dengan 8 meter. Gaya lantai 4 akan kita kalikan dengan 4 meter. Sehingga kita dapatkan 569.378. Beranjak ke story bawahnya lagi, ke story ini, maka gaya paling atas 49.000 akan dikali 12. Gaya lantai 4 akan kita kali 8. Gaya lantai 3 akan kita kali dengan 4. Sehingga kita dapatkan 1.064.000. Kemudian overturning moment di story 1 kita dapatkan gaya lantai 5 kita kali dengan 16, gaya lantai 4 kita kali dengan 12 jaraknya, gaya lantai 3 kita kali 8, gaya lantai 2 kita kali dengan 4. Begitu juga untuk sampai ke story yang paling bawah, kita hitung seperti ini, hitung manual, cukup panjang hitungannya, ini hanya 5 lantai, bagaimana kalau story-nya sudah lebih, tentunya akan lebih rumit lagi kita menghitungnya. Nah, untungnya kita bisa memanfaatkan juga output dari etaps. Kita lihat bagaimana mengeluarkan overturning moment. Jadi sama saja, kita tinggal pilih display tipenya adalah overturning moment sini. Overturning moment untuk F yang Y, X, jadi kita pilih satu arah saja, sama saja. Nah, kita lihat story tabelnya formatted. Kita dapatkan untuk story 5 0 197.000 sampai yang paling bawah 2.200.000. Nah, kita lihat apakah sama capture-nya seperti ini, sama capture-annya, sehingga kita dapatkan 197, yang paling bawah 2.235. Sama persis dengan apa yang kita hitung secara. Demikian apa yang kita bahas hari ini tentang bagaimana melakukan ekivalen lateral force atau metode analisis ELF untuk beban gempa, bagaimana juga mendistribusikan base shear dari lantai bawah hingga ke atas, kemudian juga bagaimana mendistribusikan horizontal gaya-gaya gempa di tiap tingkatnya, sampai juga kita bisa menghitung story shear dan overturning moment, kita bandingkan dengan etaps, sama persis hasilnya. Demikian yang akan kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam struktur.